Ketika laga timnas Indonesia kontra Australia begitu ditunggu, kisah kelanjutan cinta Yasmin juga terus membuat pemirsa penasaran. Setelah Romeo berusaha jujur dan tak mau menutup-nutupi masa lalu ayahnya, kali ini getar cinta Romeo pada Yasmin tidak mudah bertepi karena Alicia yang sudah sejak lama mengejar cinta Romeo mulai ngotot untuk bersaing. Ia tak mau kehilangan momen di mana lelaki pujaannya akan jatuh ke pelukan wanita lain, terutama Yasmin. Apalagi ketika Yasmin berada dalam kondisi kritis setelah menolong bosnya Rangga dan Ajeng, Romeo mulai dilanda khawatir akan keselamatan wanita yang begitu dicintainya. Romeo, gak usah ngebut-ngebut bisa gak sih? Jangan sampai mimpiku jadi kenyataan. Yasmin. Yasmin. Yasmin, bangun Yasmin. Yasmin! Yasmin! Aku gak akan sanggup ngadepin semua ini. Aku gak mau kehilangan Yasmin. Jangan tinggalin aku, Yasmin. Ya Allah, tolong selamatkan Yasmin. Segitunya banget sih Romeo sama Yasmin. Kalau aku yang celaka, apa dia bakal sepanik ini juga? Nyebelin banget. Mas Rangga, apa yang terjadi? Yasmin kenapa? Yasmin itu sekolah begal waktu dia berusaha nyelamatin mama. Kenapa bisa begitu? Bukan Yasmin selama itu sama Mas Rangga? Kok lo jadi nyalain gua? Apa hak lo nanya-nanya Yasmin? Gua juga nggak mau Yasmin kenapa-napa kok. Gue gak marahin lo, Mas. Gue cuma nanya sama lo. Kenapa bisa jadinya Yasmin nolongin lo sama Mama? Itu begal muncul dari mana? Kok kalian bisa tiba-tiba ada di sini? Tahu dari mana? Tadi Romeo ditelepon sama Dina, sekretarisnya Kak. Mah? Mama nggak apa-apa? Mama gak apa-apa? Gak apa-apa, udah diobatin, aman. Yasmin ketusuk, sampai kritis. Kalau dipikir-pikir, mending dia mati sekalian aja. Biar dia nggak bisa deketin Romeo lagi. Bukan hanya berupaya untuk menghalangi agar lelaki pujaannya jatuh ke pelukan Yasmin, Alicia juga berusaha untuk mendekati keluarga Dr. Romeo. Alicia berusaha merebut hati Romeo dari orang terdekatnya. Lantas akankah cara ini mempan untuk membendung cinta Dr. Romeo pada Yasmin? Bagaimana pula pemeran Alicia yakni Lea Kia Rachel mendalami sosok wanita yang begitu tak dianggap lelaki pujaannya? Sini, biar aku suapin kamu aja, biar jari kamu nggak sakit. Nggak usah Alisa, aku udah kenyang. Kenyang dari mana sih? Kamu baru makan dikit banget loh. Ya, porsi makan aku kan emang dikit. Ya, tapi mau bazir kan kalau nggak dimakan? Alisa udah, aku nggak nafsu makan. Kalau kamu mau makan silahkan makan sendiri. Gak asik. Apa aku telepon Yasmin aja ya? Tapi gimana kalau dia lagi sibuk dengan kerjaannya sama Mas Rangga? Alisa masih mengejar Romeo dan Romeo tidak ada respon balik gitu. Romeo ya kadang dia mau kalau diajak Alisa makan siang atau apa, tapi terpaksa gitu. Kalau sebagai Alisa sih pastinya berharapnya begitu ya, karena Alisa emang udah mengejar Romeo dari lama banget, tapi sampai sekarang emang belum kesampaian dan malah Romeo deket-deketnya sama Yasmin. Itu aja sih yang bikin Alisa kesel, kayak gue udah deketin lo lama banget tapi kenapa lo sama cewek lain gitu. Kayak dia nggak anggap effortnya Alisa aja, itu Alisa yang keselnya itu doang paling. Kalau ngelukain sih
Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada ya, dia sempat manggil orang untuk melukai Yasmin, tapi malah Alisanya sendiri yang kena kan. Tapi untuk cerita sekarang belum ada lagi sih rencana Alisa buat melukai si Yasmin ini. Semuanya tuh pada ngedukung Yasmin, padahal Alisa udah try her best, maksudnya kayak udah ngelakuin berbagai hal walaupun sebenarnya ngelakuinnya nggak ikhlas dan fake. Tapi kenapa nggak dapat perhatian gitu ya, Yasmin yang malah asal-asalan doang ngelakuinnya, nggak tanpa direncanakan sebaik mungkin, malah yang dapat pujian dari netizen gitu. Sementara Ajeng lekat dengan karakter wanita yang selalu melakukan tindakannya berdasarkan kalkulasi untung rugi, mulai berusaha menyukai bawahannya Yasmin, usai Yasmin rela menderita demi menolong Rangga dan dirinya dari serangan begal. Demi keuntungan pribadi, Ajeng berusaha menyukai Yasmin, apalagi Rangga belakangan mulai menyukai sosok Yasmin yang semula sempat dibencinya. Lantas, bagaimana penghayatan pemeran Ajeng yakni Maudy Wilhelmina? Aku jadinya abu-abu ya. Aku jadinya abu-abu gitu kepada Yasmin, yang pasti sifat si Ajeng ini segala sesuatu harus menguntungkan dirinya gitu loh. Jadi kadang dia baik, kadang enggak, yang penting harus menguntungkan buat dirinya, dan dia selalu mengutamakan untuk anaknya, yaitu Rangga. Apapun akan dilakukan oleh si Ajeng untuk anaknya itu, gitu sih. Nanti ditonton aja, karena pada akhirnya nanti kira-kira Yasmin jadi juga bagaimana ke Ajeng, atau Ajeng juga jadi baik ke Yasmin apa enggak, nanti kita lihat aja. Oke, pemirsa jangan lupa saksikan Cinta Yasmin ya, jam 8 malam setiap hari di RCTI. Teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton sinetron Cinta Yasmin setiap hari jam 7.45 di RCTI. Bye. Pemirsa, banyak momen mengharukan yang bikin baper netizen ketika mantan pemeran FTV Tengku Dewi menggelar acara akikahan anak keduanya, Zia Zafanah Love. Bayi cantik yang lahir pada 30 Juli 2024 lalu bisa merasakan sentuhan kasih ayahnya, aktor Andrew Andika, yang datang khusus untuk memotong rambut bidadari kecilnya. Lantas mengapa Tengku Dewi menggelar acara tahlilan di kediamannya, melainkan di sebuah gedung? Sebenarnya acara hari ini tuh lebih ke acara benar-benar acara inti untuk akikah bayi ya. Jadi berdasarkan syariat Islam. Tadi tuh isinya pengajian, ada Habib juga. Outfitnya hari ini pink-pink karena ini pengajian. Jadi kita tertutup ya, tertutup Islami. Tadi juga pakai kerudung, tapi karena panas ya udah habis acara. Sayangnya usai acara akikahan, Andrew tak bersedia melayani wawancara awak media. Masih baby kan, tapi ada yang bilang kadang ada yang mirip akunya, bule-bulenya kayak papanya gitu kan. Tapi Masya Allah banget loh, Zia itu bener-bener anaknya kayak ngerti kali ya, mamanya itu pernah, jadi tuh gak rewel. Kehadiran Zia seyogyanya memperkuat ikatan batin di antara Andrew dan Tengku Dewi. Itu sebabnya di momen akikahan itu, banyak yang mendoakan agar Andrew dan Tengku Dewi bisa bersatu kembali demi anak-anak. Misalnya ibaratnya ini skenario, aku pengen ubah ceritanya. Coba kalau nggak ada kejadian itu kayaknya indah banget gitu ya. Tapi kenapa harus ada ya namanya cobaan ya. Ya aku jalanin aja gitu. Kita doain aja mudah-mudahan Andrew bisa menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab dengan anak-anaknya gitu. Semoga mempererat lagi hubungan Dewi sama Andrew. Semoga bisa rujuk.
Pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah menjadi salah satu pasangan artis yang sukses menjalani program bayi tabung. Setelah menunggu 10 tahun, Zaskia Irwan bisa menimang Ukasha, buah hati mereka yang lahir 30 Maret 2021 silam. Namun setelah Ukasha berusia 3 tahun, Zaskia Irwan ingin tambah momongan lewat program bayi tabung. Karena sudah punya jagoan kecil, pasangan yang menikah pada 15 Januari 2011 ini ingin memiliki bidadari mungil. Hanya saja, Zaskia harus ekstra hati-hati menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas karena hasil tes PGTA yang bisa mendeteksi kromosom embrio belum keluar. Lalu benarkah karena belum memasuki tahap transfer embrio, Zaskia dilarang berkuda? Masih nunggu hasil PGTA, belum Lagi proses. keluar. Jadi memang sekarang maksudnya bukan bebas, dalam arti kan kemarin sempat dilarang berkuda kan. Nah sekarang udah boleh karena memang kemarin aku udah OPU. Jadi sekarang tuh masih nunggu hasil PGTA-nya aja. Tapi setelah embrio transfer Ya nggak ya boleh lagi, off lagi. harus bed rest. Saat ini Zaskia dan Irwan memiliki 5 embrio yang dibekukan untuk dianalisa kromosomnya. Embrio yang terbagus akan ditransfer ke rahim Zaskia. Oh nggak harus dibekukan sebenarnya, bisa langsung ditransfer. Kalau aku dibekukan karena mau dicek kromosomnya gitu. Karena waktu Ukasha case-nya dari 4 embrio semuanya tuh kromosomnya kurang bagus. Yang bagus Ukasha doang 1 kromosom. Jadi misalnya gini, kalau misalnya aku kan sekarang nih alhamdulillah ada 5 nih embrionya. Nah kalau misalnya aku random masukinnya embrio nomor 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah bisa jadi di antara 5 ini ternyata misalnya nomor 3 aku masukin. Ternyata nomor 3 ini kromosomnya nggak bagus, jadi supaya nggak wasting time aja sih. Karena menjalani pembuahan di luar rahim, Zaskia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu sebabnya nyaris saban hari, Zaskia masih bisa berkuda selama 1 jam. Iya dia Kan bagus olahraga. olahraga tapi ya kadang-kadang ya sering 1 minggu tuh kan beberapa kali kan ya. Kadang bentrok sama jadwal kayak pengen ngedate gitu kan. Aku berkuda maksimal cuma 1 jaman. Tapi pernah ngelarang kaki buat berkuda nggak sih? Pernah ngelarang buat berkuda nggak sih? Ngelarang sih enggak ya, cuma kayak gimana ya, kadang-kadang bagi waktunya aja sih sebenarnya. Kayak aku kadang-kadang akunya nih ya pengen Nggak kan kamu sibuk. Jadi pas kamunya free, dia pengennya ya aku juga harus ada di rumah gitu. Ya itu yang bener sih. terus dia tiba-tiba udah jadwal aku latihan gitu. Berbeda dengan Irwansyah yang pernah jatuh dari kuda hingga patah kakinya, Zaskia tak bisa meninggalkan hobi ekstrim yang sudah dilakoninya sejak remaja. Bahkan Zaskia ingin punya ranch kuda yang luas seperti yang dimiliki Nabila Syakib sahabatnya. Saat ini, Zaskia Irwan tengah membangun ranch di kawasan Puncak Bogor. bangun villa sih, maksudnya villa kamu? Iya, villa. Villa untuk kuda. Lagi bangun ranch villa gitu. Menurut aku salah satu, ya kalau di aku ya, olahraga yang bikin aku jadi konsisten olahraga dan jadi edik ya di kuda gitu. Dan rata-rata semua orang yang udah berkuda susah keluarnya lagi. Selain aku. Karena patah. Patah tangan gue. Udah bisa sih, cuma kayaknya aduh, gue kerja aja ya. Keranjingan berkuda juga dirasakan oleh anak-anak Irfan Hakim. Bahkan Aisyah Maidina Hakim, putri pertama Irfan dan Della Sabrina, menjadi atlet berkuda andalan DKI Jakarta dalam PON 21 Aceh Sumut 2024. Selasa lalu Aisyah sudah berangkat ke venue PON 21. Sebagai ayah, Irfan sempat cemas lantaran kuda Aisyah mengalami cedera menjelang keberangkatan ke ajang PON. Itu sebabnya dari 2 kuda yang dibawa Aisyah, hanya 1 yang diberangkatkan, yaitu kuda bernama Diadina. Sementara kuda bernama Himalaya tidak jadi berangkat karena kakinya pincang. Lantas seperti apa latihan Aisyah menjelang laga PON 21 Aceh Sumut? Nah kayak sekarang salah satu kuda gue juga kan udah sampai ke Medan, ke Sumatera Utara untuk ikut PON bersama dengan Aisyah. Aisyah juga udah hampir mau seminggu dia di sana karena buat persiapan PON di tanggal 16. Nah kudanya Aisyah kemarin tuh pas mau pergi sempat sakit, jadi kan dipersiapkan tuh 2 kuda sebetulnya. Yang salah satu kudanya sakit tiba-tiba pincang. Ya udah akhirnya dipersiapkan yang 1 kudanya lagi kan yang sakit itu Himalaya. Jedina akhirnya diberangkatkan. Sebelum berangkat
ininya patah lagi apa, beatnya patah, aduh. Akhirnya kita nyari-nyari di Indonesia nggak ada, akhirnya untung dapat beat yang mirip. Menjadi atlet berkuda termuda di usia 16 tahun, Aisyah digadang-gadang memiliki masa depan cerah di masa mendatang. Tahun lalu saja, Aisyah berhasil menjadi juara 1 pada Jakarta International Equestrian Park dan Jakarta Horse Show Jumping 2023. Lantas, apakah Irfan menargetkan Aisyah mendapatkan medali emas di PON 21 Aceh Sumut? Harusnya nonton ya, tapi gue juga ada pekerjaan juga, tapi mudah-mudahan dapat izin kerjanya supaya bisa lihat secara langsung perjuangan anak gue di PON bawa nama DKI Jakarta. Ya pokoknya target terbaik yang jelas gue doa dari sekarang itu mudah-mudahan Aisyahnya selamat. Intinya itu aja dulu. Kalau udah selamat, udah clear, urusan medali itu bonus belakangan. Kecintaan Aisyah dan keempat adiknya pada kuda tak lepas dari didikan Irfan dan Della terhadap kelima anak mereka. Sejak kecil, anak-anak Irfan sudah biasa melihat ayahnya merawat berbagai hewan di kebun binatang mini di rumah mereka yang asri di kawasan Bekasi. Sejumlah hewan langka yang tak dimiliki kebun binatang umum bahkan ada di kandang milik Irfan. Tak heran pada acara pameran hewan di sebuah mal di kawasan Serpong, Irfan turut membuka stand. Nah ini alpaka nih. Kemarin gue keliling keliling pameran bawa alpaka. Hei sayang. Nih, ini habis guling-guling, ini bulunya lihat sampai nempel-nempel gini nih. Iya sayang. Ini pegunungan Arktik dari Amerika. Menahan imbang dengan skor 1-1 di kandang timnas Saudi Arabia Jumat pekan lalu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah dalam laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C menjadi torehan manis bagi timnas Indonesia. Gol di babak pertama menit 19 yang dilesakan striker keturunan Ragnar Oratmangun seolah membuktikan jika tim Garuda asuhan pelatih Shin Taeyong tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh tim-tim yang terbiasa lolos ke Piala Dunia seperti Saudi Arabia termasuk Australia. Dan laga Selasa esok malam nanti melawan timnas Australia di kandang sendiri yakni di Stadion Gelora Bung Karno menjadi ajang pembuktian kembali tim Garuda sekaligus yang paling ditunggu para pecinta sepak bola tanah air tak terkecuali para pesohor tanah air. Tiket yang disediakan kabarnya sudah ludes jauh sebelum pertandingan dihelat. Sejumlah selebriti seperti Robby Purba bahkan tampak antusias menunggu laga segera tiba. Dan tentu saja banyak selebriti lain yang sudah berburu tiket agar bisa nonton langsung di Stadion GBK meski jadwal mereka relatif padat. Kemarin sih nonton di rumah ya, kan karena di sana ya, di Jeddah ya. Kalau di sini sih pengennya nonton langsung. Tapi kebetulan karena besok ada kerjaan nggak bisa. Tapi aku senang banget setiap kali nonton di sini bisa ikutin ngerasaan euforianya ikutan. Aduh bingung ya, aku memilih salah satu. Tapi siapa ya? Nathan aja deh. Di tengah antusiasme selebriti dan para pecinta sepak bola fanatik timnas Garuda yang sudah tak sabar menunggu laga Selasa esok, sejumlah punggawa timnas masih terus melakukan sesi latihan secara serius jelang laga. Pasukan Jay Itzas dan kawan-kawan tengah melakoni latihan terpusat dipimpin juru taktik handal dari negeri ginseng Shin Taeyong. 일단 우리는 사실 죽음의 조라고 볼 수 있고요. 저는 많이 보면 30%? 20-30% 밖에 안 되지만 분명히 우리는 조 1, 2는 쉽지 않다, 힘들다. 그렇지만 어떻게 하든 3, 4위 플레이오프까지는 갈 수 있게끔 만들어 보겠다. 거기서 또 팀이 더 우리는 어리기 때문에 성장하면 더 좋은 결과도 가지고 올 수 있다고 저는 느끼고 있기 때문에 저는 그런 부분을 한 번에 큰 욕심보다는 단계별로 우리가 준비해서 올라가면
절대 꿈은 이루지 못한다고 저는 생각 안 하고 있기 때문에 저는 자신을 갖고 우리 선수들과 한번 해보려고 노력하고 있습니다. Jika melihat hasil manis timnas Garuda yang mampu menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini di kandang mereka, soal optimisme melawan tim dari negeri kanguru pun membuncah. Meski tim Australia yang langganan berlaga di Piala Dunia sebagai perwakilan tim Asia, namun bukan mustahil, Tom Hay dan kawan-kawan mampu mencuri poin apalagi laga berlangsung di kandang sendiri dengan dukungan penuh tim supporter timnas Indonesia yang dikenal salah satu paling fanatik. Bahkan untuk memompa semangat tim asuhannya secara khusus, Shin Tae-yong membuat video berisi ajakan agar para pendukung timnas untuk hadir ke Stadion GBK. 좀 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. Dengan kapasitas yang terbatas, tentu saja tidak semua pendukung timnas bisa semuanya menyaksikan langsung di GBK. Karena itu, sejumlah daerah sudah menyiapkan diri untuk menggelar nonton bareng. Oke, walaupun kita pernah kalah 4-0 di Piala Asia tahun lalu, tapi gue yakin banget dengan semangatnya kita, apalagi kita main di kandang minimal 1-0, biar kita sama-sama lolos kayak Jepang, guys. Jadi pokoknya kalau kamu pengen bikin mental Australia down, ke GBK besok kita dukung timnas kita, oke? Meski tak mudah menaklukkan Australia, namun timnas patut optimis dengan laga esok malam nanti. Apalagi di tengah harap-harap cemas menunggu laga, pekan ini publik sepak bola dikejutkan oleh pertemuan Ketua PSSI Erick Thohir dengan dua pemain keturunan yang relatif punya track record baik dan masih muda, seperti Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain muda ini disebut-sebut sudah mengurus surat izin dari AFC agar bisa bermain, bahkan keduanya disebut-sebut sudah mengikuti pemusatan latihan bersama punggawa timnas Garuda lainnya. Nice ready. Nice ready. Wah, mantap. Wah. I enjoyed the video. Yeah, thank you. Thank you everyone. I'm happy I'm here and I can't wait to play with you guys. 경기를 해야 되니까 우리가 모든 것에 있어서 더 집중하고 더 준비하고 더 잘해야 됩니다. Memang persiapan harus baik, apalagi ini pertama kali kita masuk ke round 3. Jadi apalagi artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri akan melakukan yang terbaik. Kehadiran kedua pemain yang beroperasi di sektor back, yakni Mads Hilgers dan Eliano sebagai gelandang menambah amunisi baru di sektor pertahanan dan regu serang. Dari berbagai sumber diketahui Mads Hilgers merupakan pesepak bola keturunan Indonesia Belanda. Back berusia 23 tahun ini punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sulawesi. Mads Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 lalu. Ia kini diketahui bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Gaya bermain bertahannya ditakuti lawan meski usianya relatif masih muda. Sementara Eliano Reinders merupakan gelandang keturunan Indonesia Belanda. Ia disebut-sebut penyantrah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku, Angelina Reinders Lekatompesi. Pemain gelandang berusia 24 tahun ini merupakan adik kandung dari gelandang timnas Belanda dan pemain AC Milan, Yankee Tijani Reinders. Sementara sang ayah Martin Reinders merupakan pemain bola profesional Belanda era 1989 hingga 2009. Aksinya sebagai gelandang muda juga mencuri perhatian banyak klub termasuk pecinta sepak bola tanah air.
Berkat setuhan dan lobi Erick Thohir yang relatif dikenal di dunia sepak bola internasional, kabarnya baik Mes maupun Eliano kepincut untuk membela timnas sejak remaja karena kagum dengan pendukung timnas yang dikenal paling fanatik di dunia. And finally he scored! Jebret! Yeah. Semua, gue nggak bisa bilang begitu, semua favorit gue. Pokoknya kita semua harus semangatin semua. Kita bikin down mental mereka, guys. Ya, bagaimanapun, kehadiran pemain keturunan cukup membantu performa permainan timnas Garuda, meski pemain-pemain lokal juga tak kalah berbakat. Gol Ragnar Oratmangun ke gawang Saudi Arabia juga tak bisa dilepaskan dari kerjasama apik antara Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Seloran bola Witan yang mengecol lawan mampu berbuah gol setelah lesakan tendangan Wak Haji, demikian julukan Oratmangun biasa disapa fans sepak bola tanah air, berbuah gol setelah menyentuh paha Sandi Lash hingga berbuah gol. Sulaiman di kotak penalti berbahaya. Ragnar Oratmangun di kotak penalti. Ragnar masih Ragnar berharap Ragnar syutingan gol. Alhamdulillah. Terima kasih untuk support. See you Jakarta. Sampai jumpa. Dan semoga saja di laga esok nanti, Jay Itzas dan kawan-kawan mampu memberi kejutan permainan yang indah serta sukses merengkuh kemenangan. 1-0 cukup lah. Kalau misalkan kita menang, kita bisa sama kayak Jepang kayaknya nanti biar sama-sama lolos lah ya untuk mewakili Asia gitu buat benua Asia. Oh my god, deg-degan banget karena kemarin aja aku udah seneng banget ngeliat timnas, keren banget. Apalagi kiper kita, aduh bangga banget ya. Semoga nanti pokoknya lawan Australia, Indonesia menang, terus bisa berapa ya skornya? 3-0. Amin ya. Menurut aku yang menang pastinya Indonesia lah. Skornya 3-1 lah paling. Tanggal 10 September di RCTI ada pertandingan Indonesia lawan Australia. Menurut aku sih, boleh nggak kalau ngomong Indonesia yang menang? Boleh ya. Skornya kayaknya, boleh nggak kalau 2-1? Semangat ya, kamu pasti bisa menang. Jangan lupa nonton pertandingan Indonesia lawan Australia hari Selasa tanggal 10 September hanya di RCTI. Pemirsa, aksi lucu Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau yang biasa dipanggil Abang L, putra pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora membuat warganet gemas. Kali ini terlihat Abang L berkelit karena susah disuruh bernyanyi oleh manajer. Dan ketika Abang L bersiap hendak menyanyi, justru yang terlihat justru membuat ayah bundanya tertawa keras. Apa yang marahin abang kalau nggak mau nyanyi? Bunda. Gimana marahinnya? Tak wajib, abang tak mau nyanyi ya. Iya bun, abang nyanyi. Om Dimas di mana? Ini abang nggak mau nyanyi loh. Ya Om Dimas abang nyanyi. Oh, iya nih nggak mau nyanyi dari tadi nih. Ya abang nyanyi nih Om Dimas. Enggak bohong, dari tadi nggak mau nyanyi loh dia. Nyanyi loh di. Nggak mau nyanyi kok. Papa denger, dia nggak mau. Om Sapiknya capek nyuruh dia nyanyi. Nggak mau dia, bercanda mulu. Nanti kaget loh Om Dimas ya, kalau abang ada wewe sombe. Emang ada wewe gombel? Ini wewe dong. Enak aja wewe gombel. Aksi lucu serta bakat menyanyi sudah terlihat pada Abang L sejak dini. Bahkan hampir di setiap kesempatan, putra Lesti Bilar ini mendapat kesempatan bernyanyi. Dan ketika menyanyi, ada saja tingkah lucu yang membuat warganet gemas. Abang
sebagai orang tua tentunya pasti akan sangat bangga sekali punya anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional dengan baik, tahu nada, tahu lirik, hafal lirik. Kemarin setelah viral dia nyanyi lagu secara live Indonesia Pusaka, saya pun dan tim Leslar Record punya pertimbangan kenapa kita nggak mengcover aja lagu Indonesia Pusaka gitu. Ibunya aja juga jarang ngajarin ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bercandaan orang di TikTok, oh ini pasti coachnya Lesti nih enak ya, enak lah jadi L gitu. Coachnya ibunya sendiri. Sebetulnya enggak, dia bahkan jarang dilatih, bahkan hampir nggak pernah dilatih. Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support gitu, akan kita arahkan aja. Sementara itu, Giselle Anastasia perlahan-lahan melatih putri sematawayangnya Gempi Nora Martin untuk bertanggung jawab dengan urusan pribadinya. Salah satunya, Giselle sudah mengizinkan Gempi untuk mengelola akun media sosial pribadi. Giselle beralasan izin yang diberikan ini merupakan bentuk rasa kepercayaannya kepada Gempi yang kini beranjak remaja. Iya, lucu ya, anak kecil itu banyak yang seneng, banyak yang nungguin kabar dari dia. Padahal sebenarnya isinya sama-sama aja ya, yang update mamanya juga. Cuman kan kayaknya lebih gimana gitu, karena itu dari atas nama dia sendiri. Kadang-kadang kalau Gempi, aku pengen dance ini atau aku pengen bikin review Get Unready With Me atau apa, itu semua idenya dari dia. Cuman kan karena masih sekolah juga, jadi kita sangat batasi kan penggunaan gadget. Jadi makanya jarang-jarang update-nya gitu. Selain itu, Giselle berujar bahwa dengan kepemilikan akun media sosial, setidaknya mengurangi akun-akun palsu atas nama Gempi. Dan yang terpenting adalah fans Gempi sudah tak sabar menanti untuk menjadi pengikut setia sehingga bisa berbagi dengan idolanya. Kalau Instagramnya memang karena udah makin gede, terus aku lihat kayak banyak akun-akun fanbase Gempi yang lain yang kadang-kadang juga bias. Jadi aku pikir karena anaknya sekarang udah makin mulai mau terlibat di dunia entertainment, jadi aku sama Mas Gading pikir kita bikinin akun aja tapi tetap manage baik kita. Bukan hanya Giselle, Gading Martin papanya juga sudah memberikan lampu hijau agar Gempi memiliki sekaligus mengelola akun media sosialnya sendiri walau tetap dalam pengawasan orang tua. Banyak ya yang makin perlu diperhatikan, tapi kan memang setiap musim anak pasti beda-beda tantangannya. Pas kecil, pas bayi, pas toddler, pas udah sekarang beda lagi ya. Lebih banyak untuk kasih dia pengertian, komunikasi yang bagus, jadi best friend-nya dia, supaya apapun yang dia misalnya kita luput jagain, tapi kan gimana pun kalau kita ada hubungan yang dekat, kita tanamkan nilai-nilai yang baik dari awal, dari keluarga, tentang agama, tentang semuanya itu mudah-mudahan tetap ada pagernya gitu. Jadi ya kita sih usaha yang sebaiknya sambil didoain juga, serahin aja sama Tuhan gimana gitu. Denny Sumargo terlihat begitu semangat merawat buah hatinya. Sejak awal, usai istrinya melahirkan, ia bahkan sengaja mengurus baby yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo, mulai dari memandikan, mengganti baju, serta menina bobokan dengan cara menggendong. Serunya, ketelatenan Denny Sumargo merawat baby bahkan membuat kagum ART-nya. Ya, saya sih nggak terlalu berperan dalam hal ini ya. Fungsi saya nggak terlalu banyak. Saya pengen gantian juga dia nggak punya ASI, gimana dong? Lebih banyak peran ibu sih, karena pada saat bayi masih balita kayak gini, ibu yang paling banyak. Kalau kita sesekali, kalau kayak saya begadang sesekali. Cuma nemenin, main sama anak segala macam. Tapi peran ibu pasti paling gede. Makanya aku bilang jadi ibu tuh yang paling susah. Apalagi kalau punya anak. Denny mengaku sempat ragu, namun ketika melihat kehadiran putri tercintanya membuatnya bersemangat, bahkan dengan tekad membawa siap merawatnya sendiri. Alasannya agar sang istri terhindar dari baby blues. Oh, mandiin belum. Kalau apalagi namanya
mandiin biasanya ini, Babysitter. ada baby sister. Pernah. Tapi mandiin belum. Soalnya cewek ya, saya agak gimana gitu Dia mandiin. nggak takut. Iya Aku cewek juga soalnya anaknya. Kalau babysitter mandiin aku lebih ke ngeliatin aja karena kan biasa mandi pagi ya jam 6:30, 7. Itu pas banget aku baru selesai pumping. Dan tahu jam-jam segitu kan power pumping biasa 1 jam. 1 jam kita pompa, wah itu aku udah nggak kuat ngapa-ngapain. Denny Sumargo sengaja mengurus baby Gabriela agar kedekatan ayah dan anak terjaga, sehingga keduanya bisa melakukan komunikasi satu dengan lainnya. Dan yang terpenting, Denny Sumargo sengaja mengurus anaknya agar si buah hati bisa merasakan kasih sayang ayahnya. Kalau begadang aku masih, karena memang aku menyusui ya, jadi aku masih begadang. Tiap 2-3 jam sekali aku masih bangun, masih Babynya udah bisa apa? nyusuin atau enggak masih pumping. Udah bisa ngoceh babynya. Udah bisa ngoceh, udah bisa digangguin sama bapaknya. Iya. Ngerespon gitu ya Bang? Udah bisa ngerespon, terus udah mulai menunjukkan hal-hal baru sih. Iya. Terus dia udah bisa agak guling-guling Agak-agak dikit. goyang-goyang. Udah mau miring. Sempet bentar sih lagi. aku coba miringin dikit, terus dia bisa balikin sendiri. Simulasi lah. Terus tangannya udah mulai Udah interaktif. mulai ngambil mainan gitu, yang gantungan-gantungan. Dia kalau mukanya aku taruh tangan, dia udah lawan, dia gini. Udah. Dia nggak mau, dia nggak suka gitu kan. Dia Jadi dia udah udah bisa menolak gitu. Sama ini nggak suka diselimutin, kenapa sih kayak Nah. kamu dia? Iya, Oh gitu ya? panas mungkin dia panas.